Ada pertanyaan langsung dari teman tuli. Eh, Mereka memang senang dipanggil teman tuli ya, jemaah. Jadi memang permintaan mereka, tolong panggil kami teman tuli, itu yang mereka sampaikan langsung ke kita. Eh, Setelah mengucapkan salam dan berdoa, beliau menyampaikan, mengapa dalam hidup harus menggunakan caranya Allah? Apakah tidak bisa menggunakan cara kita sendiri? Contohnya saya mengambil jalan hidup sendiri, tapi bukan berarti saya melawan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, sebuah kebahagiaan bisa langsung eh, berinteraksi dengan teman-teman tuli, dan semoga kita dan mereka mendapatkan ilmu nafi dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya secara global dan secara umum, hidup kita itu harus mengikuti jalan Allah. Dan itulah permintaan kita setiap hari minimum 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, gitu loh. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu jalan Allah, jalan yang lurus. Jadi kita yang minta, gitu loh. Maka ketika kita minta di dalam sholat kita, maka kita harus jujur dan kita buktikan di luar sholat, gitu loh. Boleh nggak kita pakai jalan lain? Mari kita tanya langsung kepada Allah dan lihat jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Ini satu-satunya jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, kata Allah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nah itu. Ikuti jalanku ini, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalau kalian ngikutin jalan yang lain, maka kalian akan berpecah. Satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke utara, satu ke selatan, pecah dari jalanku, gitu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, gitu loh. Jadi memang ini perintah Allah agar kita ngikutin jalannya Subhanahu wa Ta'ala dan nggak pilih jalan-jalan lain. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, setelah kita menerima konsep ini, di dalam jalan Allah itu kan apa? Ketika kita udah milih jalan Allah, dalamnya itu kan banyak hal ya, gitu. Nah, secara umum kan ada hal-hal dalam jalan Allah itu yang semuanya sudah diatur dan harus ikut, gitu loh. Misalnya sholat yang wajib udah diatur, sholat yang sunnah udah diatur, dan kita harus ikut, gitu. Ada hal-hal yang Allah kasih kita untuk berinovasi. Allah kasih kesempatan kita untuk eh, berkreativitas selama tidak offside dan selama tidak melanggar, gitu loh. Makanya kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu urusan kalian. Silahkan improvisasi. Silahkan maksimal selama nggak offside. Jadi di dalam jalan Allah itu ada hal-hal yang memang udah pakem, udah baku, nggak bisa udah tak-atik. Nah itu kita tinggal ngikut aja. Ada hal-hal lain
ada bidang-bidang lain yang kita bisa bisa berkarya dengan leluasa, kita bisa mengerjakan kreativitas kita bisa berimprovisasi selama tidak melanggar. Makanya kan kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang non ibadah mahdhah, ibadah yang ritual yang sudah dipakemkan, itu hukum asalnya boleh. Selama ada dalil, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah itu kita bisa pilih tuh. Gitu. Misalnya kita milih pekerjaan, pada dasarnya kita bebas. Nggak semua harus jadi nggak harus jadi sebuah atau nggak semua harus milih satu pekerjaan tertentu, enggak, bebas. Ada mau jadi dokter silahkan, mau jadi insinyur silahkan, mau jadi dagang juga boleh, dagang macam-macam nanti gitu loh. Mau buka F&B juga boleh gitu loh. F&B kan macam-macam dari masakan Padang, Sunda, Makassar, lalu segala macam boleh. Nah kalau yang dimaksud itu nggak keluar dari jalan Allah. Tapi secara garis besar hidup tuh harus berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tinggal perinciannya. Nah kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami dan kalau belum paham bisa ditajamkan lagi ya di luar forum insyaallah taala. Saya rasa cukup karena sudah masuk Isya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan pahala buat jamaah sekalian. Khususnya hari ini yang kita tetap hadir di tengah guyuran hujan. Dan semoga pahala kita di hari ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.